Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar 1 dengan pembahasan analisis metode Precedence Diagram Method atau PDM yang beranggotakan Ainun Roziha, Jody Indriawan, Yoga Aditya Pratama, Santi, Anggoro Triprasetyo, Muhammad Zulfikar, Muhammad Vicky, Enovan Vicky Alansyah. Next. Pembahasan. Dari pembahasan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah analisis data, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Next. Abstrak. Dalam pelaksanaan proyek manajemen konstruksi sangat penting untuk merencanakan, mengorganisir, serta mengendalikan pelaksanaan proyek agar mencapai sasaran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jalur kritis dalam manajemen proyek merupakan rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai. Metode Precedence Diagram Method atau PDM adalah teknik model penjadwalan di mana aktivitas diwakili not dengan diperankan adanya hubungan tumpang tindih. PDM fokus mencari tugas terpenting dalam kegiatan proyek dan menghitung durasi kegiatan. Tolak ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang minimal tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu usaha untuk mengoptimalisasi waktu dan biaya adalah dengan menggunakan metode Precedence Diagram Method atau PDM. Tujuan penelitian pada pembangunan gedung Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Syekh Kuala adalah untuk mengetahui durasi waktu optimum, mengetahui biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek, serta membandingkan waktu dan biaya proyek antara perencanaan, time schedule, dan kurva S dengan metode PDM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yoga. Ya, untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Untuk pendahuluannya sendiri, yang pertama adalah latar belakang. Pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan target perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis adalah penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan koreksi yang diperlukan sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai target. Pengendalian proyek merupakan pengontrolan pelaksanaan proyek untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Pada umumnya, pengendalian dalam proyek konstruksi menyangkut 3 aspek utama, yaitu biaya, waktu, dan SDM. Penjadwalan proyek dapat menentukan kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan, menunjukkan hubungan setiap aktivitas dengan aktivitas lainnya terhadap keseluruhan proyek, sehingga biaya dan pemakaian sumber daya bisa disesuaikan dengan waktu menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Precedence Diagram Method atau PDM. Yang kedua adalah analisis data. Pada analisis data, yang pertama ada manajemen konstruksi. Manajemen proyek adalah usaha kegiatan untuk meraih sasaran yang telah didefinisikan dan ditentukan dengan jelas, seefisien, dan seefektif mungkin. Dalam rangka meraih sasaran-sasaran yang telah disepakati, diperlukan sumber-sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang merupakan kunci dari segalanya. Menurut Soeharto tahun 1999, manajemen proyek konstruksi adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novan Vicky Aliansyah. Pengertian umum dari penjadwalan dengan Precedence Diagram Method (PDM). Penjadwalan merupakan pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Precedence Diagram Method (PDM) diperkenalkan oleh G.W. Fondal dari Universitas Stanford USA pada awal dekade 60-an. Selanjutnya dikembangkan oleh perusahaan IBM di dalam PMBOK edisi 6. Precedence Diagram Method
adalah teknik yang digunakan untuk penjadwalan di mana aktivitas diwakili oleh node dan secara grafis dihubungkan oleh satu atau lebih hubungan logis untuk menunjukkan urutan aktivitas yang akan dilakukan. PDM adalah jaringan kerja yang umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panahnya hanya sebagai penunjuk kegiatan yang bersangkutan dan tidak memerlukan kegiatan dummy. PDM metode yang digunakan adalah Active on Not AON, di mana tanda panahnya hanya menyatakan keterkaitan antar kegiatan. Next. Ciri-ciri Predence Diagram Method PDM. Yang pertama, aktivitas tidak dinyatakan sebagai panah, melainkan divisualisasikan sebagai node, lingkaran, atau kotak. Kedua, anak panah atau garis penghubung tidak mempunyai durasi, sehingga pada diagram Predence tidak diperlukan adanya aktivitas dummy. 3. Anak panah dari satu node ke node yang lain menunjukkan hubungan ketergantungan dan urutan aktivitas-aktivitas tersebut. Berikut adalah notasi dan istilah yang sering dipakai dalam not pekerjaan Predence Diagram Method PDM adalah sebagai berikut. Durasi atau D adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan suatu kegiatan. Early start (ES) adalah waktu paling awal memulainya suatu kegiatan dengan asumsi kegiatan terdahulunya telah selesai. Latest start (LS) adalah waktu paling akhir suatu pekerjaan dapat dimulainya agar selesainya seluruh proyek tidak tertunda. Earliest finish (EF) adalah waktu yang paling cepat suatu kegiatan dapat terselesaikan. Next. Latest finish adalah waktu paling akhir suatu kegiatan dapat selesai agar selesainya keseluruhan proyek tidak tertunda. Free float (FF) adalah waktu untuk suatu kegiatan diperbolehkan telat, di mana ketelatan itu tidak mempengaruhi kegiatan selanjutnya. Total float (TF) adalah waktu diperbolehkan untuk telat di mana ketelatan tersebut tidak berpengaruh terhadap durasi keseluruhan proyek. Lag adalah waktu tunggu dari suatu periode kegiatan J terhadap kegiatan I telah dimulai pada hubungan SS dan ISF. Late adalah jumlah waktu yang mendahului dari suatu periode kegiatan J sudah kegiatan I belum selesai pada hubungan FS dan FF. Next. Metode hubungan Predence Diagram Method PDM. Predence Diagram Method PDM mencakup 4 jenis hubungan logis antar pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, finish to start (FS) merupakan hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya aktivitas berikutnya tergantung pada selesainya aktivitas sebelumnya. Yang kedua, start to start (SS) merupakan hubungan yang tidak terjadi di mana aktivitas berikutnya tidak dimulai sampai aktivitas sebelumnya telah dimulai. Finish to finish (FF) merupakan hubungan yang terjadi di mana aktivitas berikutnya tidak dapat selesai sampai aktivitas sebelumnya telah selesai. Yang keempat, start to finish (SF) merupakan hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya aktivitas berikutnya tergantung pada selesainya aktivitas sebelumnya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ainun Ruziha. Silakan. Selanjutnya, identifikasi jurnal, yaitu terdapat informasi jurnal, yaitu pada judul jurnal, optimalisasi waktu biaya dengan metode Predence Diagram Method, yaitu ada studi kasusnya pembangunan gedung FISIP Indonesia. Penerbit jurnal Teknik Sipil, volume 8, nomor 1, Juni tahun 2019, 11-12 ISSN 2089-6085. Yang ketiga, disusun oleh Tamakani Samomun, Hafnidar Arani, dan Fadil Rahmat, mahasiswa program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh. Di bawahnya ada sumber. Next. Hasil dan pembahasan jurnal. Meningkatnya sumber daya manusia menjadi salah satu kendala, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah manusia dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Berdasarkan permasalahan tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik segera menyediakan ruang kelas tambahan bagi mahasiswa yang ada. Hal inilah yang mendasari pembangunan gedung kuliah FISIP Unsia. Keberhasilan dan kegagalan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh waktu dan biaya. Tolak ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang minimal tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Oleh karena itu, usaha untuk mengoptimalisasi waktu dan biaya pekerja
sangat penting dalam perencanaan suatu proyek. Hal yang harus dilakukan dalam optimalisasi biaya dan waktu adalah membuat jaringan kerja atau new work, mencari kegiatan-kegiatan yang kritis dan menghitung durasi proyek. Metode yang dipakai untuk menghitung biaya dan waktu yang optimal. Next. Yaitu terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui durasi atau waktu optimum, mengetahui biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek, serta membandingkan waktu dan biaya proyek antara perencanaan, time schedule, dan kurva S dengan metode PDM. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam perencanaan ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder, yaitu gambar kerja, RAB, time schedule, kemudian dilanjutkan analisa dan pengolahan data secara manual dimulai dengan perhitungan PDM, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan float dan jalur kritis. Next. Hasil pembahasan penelitian yaitu terdapat perhitungan waktu dengan metode PDM, yaitu ada langkah-langkah penyelesaian terdiri dari satu constraint atau hubungan antara aktivitas, yang kedua menentukan nilai ES, EF, LS, dan LF, yang ketiga diagram PDM. Nah, kedua, perhitungan biaya dengan metode PDM. Perhitungan biaya dengan metode PDM pada penilaian ini terdiri dari yaitu satu perhitungan biaya setiap kegiatan, kedua perhitungan biaya secara total, ketiga rekapitulasi hasil waktu dan biaya secara total. Selanjutnya dipresentasikan oleh Saudara Santi. Silakan. Untuk memperhitungkan waktu dengan metode PDM, yang pertama adalah constraint, hubungan antar aktivitas. Constraint yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari RAB, perhitungan kontraktor pelaksana pembangunan gedung FISIP Unsyah. Di bawah ini merupakan tabel constraint atau hubungan antar aktivitas yang berisikan nama kegiatan, simbol, waktu, dan constraint. Tabel ini menjelaskan untuk simbol 1 yaitu administrasi dengan kurun waktu 252, nama kegiatan papan nama dengan simbol 2, kurun waktu 7 hari, constraint-nya SS, kurung buka 1 strip 2, kurung tutup sama dengan 0, dan galian tanah fondasi dengan simbol 4, kurun waktu D, constraint-nya FS 2 strip 4 sama dengan 4. Selanjutnya. Yang kedua adalah menentukan nilai ES, EF, LS, dan LF yang didapatkan dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Berikut adalah proses perhitungan untuk simbol 1, 2, dan 4 sebagai berikut. Atau hasil berdasarkan 230 notes yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2 pada slide selanjutnya. Nah, ini untuk perhitungan maju. Untuk kegiatan 1 dianggap mulai awal sama dengan 0, ES1 sama dengan 0, EF1 sama dengan ES1 ditambah D1 sama dengan 0 ditambah 255 sama dengan 255. Untuk kegiatan 2, ES2 sama dengan ES1 ditambah SS1 strip 2 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. EF2 sama dengan ES2 plus D2 sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Untuk kegiatan 4, ES4 itu dari ES2 ditambah FS2 strip 4 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. EF4 sama dengan ES4 ditambah D4 sama dengan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Untuk perhitungan mundur dimulai dari kegiatan 4, yaitu menghitung LF4 sama dengan LS5 dikurang SS4 strip 5 ditambah D4 sama dengan 4 dikurang 0 ditambah 7 sama dengan 11. LS4 sama dengan LF4 dikurang D4 sama dengan 11 dikurang 7 sama dengan 4. Untuk kegiatan 2, LF2 sama dengan LF4 ditambah FS2 strip 4 sama dengan 11 dikurang 4 sama dengan 7. LF2
sama dengan LF 91 dikurang FS2 strip 91 sama dengan 22 dikurang 1 sama dengan 21. Untuk kegiatan 1, LF1 sama dengan LS3 dikurang SS1 strip 3 ditambah D1 sama dengan 4 kurang 4 ditambah 255 sama dengan 255. LF1 sama dengan LS2 dikurang SS1 strip 2 ditambah D1 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 255 sama dengan 255. Dipakai angka terkecil yaitu LF1 sama dengan 255. LS1 sama dengan LF1 dikurang D1 sama dengan 255 dikurang 255 sama dengan 0. Selanjutnya. Ini adalah tabel 2 yang berisikan variabel penelitian yang berisi 230 notes. Pada tabel ini berisikan simbol yang dimulai dari 1 sampai 230 dan ES, EF, LS, dan LF. Selanjutnya. Untuk langkah yang ketiga yaitu diagram PDM. Penyusunan diagram PDM ini dimulai dengan memasukkan nilai ES, EF, LS, dan LF ke dalam notes yang telah diurutkan berdasarkan kegiatannya. Di sampingnya itu adalah diagram PDM untuk kegiatan 1, 2, dan 4 yang berisikan angka-angka yang telah dihitung pada langkah kedua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jody Indriawan. Baik, untuk yang selanjutnya ada perhitungan biaya secara total. Setelah dilakukan perhitungan waktu dengan metode PDM, diperoleh waktu selama 232 hari. Dengan selisih waktu 20 hari dengan metode kurva S. Pada penelitian ini, besarnya overhead dan profit diambil 15% dari RAB. Atau berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang keuntungan penyedia jasa adalah 0-15%. Pada Perpres 54 tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012, paragraf tentang penyesuaian harga pasal 92 ayat 3, bahwa dalam penyesuaian harga untuk menetapkan koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead jika penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka koefisien tetap sama dengan 0,15 atau 15%. Ini maknanya dalam memperhitungkan keuntungan pada harga penawaran, penyedia diserahkan kepada penyedia. Terkecuali penyedia tidak mencantumkan, maka baru diambil simpulan 15%. Adapun perhitungan selisih biaya antara keadaan normal dan setelah percepatan adalah sebagai berikut. Next. Diketahui nilai RAB sama dengan 3.279.112.566.59 rupiah. Overhead dan profit total biaya proyek dikali 15%, yaitu 3.279.112.566.59 rupiah dikali 15% didapatkan 491.866.884 rupiah. Profit 10% sama dengan 3.279.112.566.59 rupiah dikali 10% sama dengan 329.911.256 rupiah. Overhead 5% yaitu 3.279.112.566,59% 59 dikali 5% sama dengan 163.955.628 rupiah. Biaya proyek pada kondisi normal sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung meliputi biaya bahan,
yaitu 2.285.541.460 rupiah. Lalu biaya upahnya 501.704.223 rupiah. Lalu untuk biaya tidak langsungnya ada overhead sama dengan 163.955.628 rupiah. Untuk profitnya ada 327.911.256 rupiah. Jadi total biaya proyek pada kondisi normal ada 3.279.111.566,59 rupiah. Lalu untuk di samping ada tabel 3, yaitu hasil perhitungan biaya setiap kegiatan 1, 2, dan 4. Next. Untuk biaya proyek pada kondisi normal, yaitu besarnya biaya langsung dan tidak langsung, sama dengan biaya total proyek dikurangi overhead dan profit, yaitu 3.279.112.566,59 miliar dikurangi 491.866.884 rupiah, lalu menjadi 2.245.682,59 miliar 59 rupiah. Untuk biaya bahan 82% dikali direkos sama dengan 82% dikali 2.745.682,59 rupiah, maka dihasilkan 2.285.541.460 rupiah. Untuk biaya upah ada 18% dikali direct cost, yaitu 2.245.682,59 rupiah dihasilkan 501.704.223 rupiah. Untuk biaya upah perharinya ada 501.704.223 rupiah dibagi total pengerjaan proyeknya, yaitu ada 252 hari sama dengan 1.990.890 rupiah. Untuk biaya langsungnya ada 2.200.541.460 rupiah ditambah dengan 501.704,223 dihasilkan 2.287.245.683 rupiah. Untuk biaya tidak langsungnya ada 3.279.112.566,59 rupiah dikurangi dengan 2.287.245.683 rupiah. Lalu dihasilkan 491.866.884 rupiah. Untuk durasi proyek normal ada 252 hari. Lalu untuk biaya overhead per hari ada 163.955.628 rupiah dibagi dengan durasi proyek normal, yaitu 252 hari, maka dihasilkan 650.618 rupiah per hari. Next. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zulfikar. Silakan.
Untuk biaya proyek pada kondisi normal sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya bahan yang sama dengan 2.285.541,460 rupiah. Biaya upah 501.704.223 rupiah. Biaya tidak langsung overhead sama dengan 163.955.628 rupiah. Untuk profitnya 327.911.256 rupiah. Jadi untuk total biaya proyek pada kondisi normal sama dengan 3.219.112.566,59 rupiah. Next. Biaya proyek pakai metode PDM. Durasi proyek metode PDM sama dengan durasi proyek normal dikurang 20, yaitu 252 dikurang 20 sama dengan 232 hari. Untuk biaya upah, durasi proyek metode PDM atau 232 hari dikali biaya upah per hari sebesar 1.990.890 rupiah sama dengan 460.886 rupiah 480 perak. Biaya overhead sama dengan durasi proyek metode PDM atau 232 hari dikali biaya overhead per hari sebesar 650 rupiah, 618 perak sama dengan 150.943 rupiah, 376 perak. Biaya langsung atau sama dengan biaya bahan ditambah biaya upah yang sama dengan 2.285.541.460 perak ditambah 461.886.480 perak yang sama dengan 2.747.427.940 perak. Untuk biaya tidak langsung atau sama dengan overhead plus profit 150.943.376 rupiah ditambah 327.911 rupiah 256 perak sama dengan 478.854.632 perak. Maka total biaya proyek sama dengan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Biaya langsungnya sebesar 2.727.427,940 rupiah ditambah 478.854.632 rupiah sama dengan 3.282.572 rupiah. Di bawah ini ada tabel rekapitulasi hasil waktu dan biaya secara total. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data jurnal, maka makalah ini dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan suatu proyek manajemen konstruksi, sangat berperan penting untuk merencanakan,
mengorganisir serta mengendalikan suatu proyek yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tolak ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang minimal, tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Metode Precedence Diagram Method atau PDM adalah teknik model penjadwalan di mana aktivitas diwakili node dan diperkenakan adanya hubungan tumpang tindih atau overlapping. Menggunakan metode PDM memperlihatkan bahwa setiap kegiatan tidak terdapat waktu tunda untuk menyelesaikan proyek, sehingga metode PDM dapat mengoptimalkan biaya dan waktu. Mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Sekian yang bisa kita sampaikan tentang analisis Precedence Diagram Method atau PDM. Jika ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.